Di negeri Yaman, tinggallah seorang penggembala biri-biri bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni mengalami penyakit kulit. Sekujur tubuhnya terdapat bercak-bercak putih. Uwais tinggal bersama ibunya yang sudah tua dan lumpuh kakinya. Uwais dengan sabar merawat ibunya, memberinya makan, memandikannya dengan penuh kasih sayang. Pada suatu hari ibunya berkata dengan lirih kepada Uwais, "Nak, ibu ingin sekali menunaikan ibadah haji." Saat mendengar keinginan ibunya, ada haru di hati Uwais. Dia ingin sekali mengabulkan permintaan ibunya. Tapi bagaimana caranya? Jarak dari Yaman ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang pasir yang tandus dan panas, dan orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan menuju Mekah. Namun Uwais adalah pemuda yang sangat miskin dan dia tidak memiliki kendaraan. Lalu Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian dia membeli seekor anak lembu. Nah, kira-kira untuk apa anak lembu itu? Tidak mungkin kan pergi haji naik lembu? Subhanallah, ternyata Uwais membuatkan kandang lembu di puncak bukit. Setiap pagi, Uwais bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Uwais gila, kata orang-orang. Ya, kelakuan Uwais memang sungguh aneh. Tak pernah ada hari yang terlewatkan. Ia menggendong lembu naik dan turun bukit, dan semakin hari anak lembu itu pun semakin besar. Dan makin banyak pula tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi karena latihan setiap hari, anak lembu yang membesar itu seakan tidak terasa berat bagi Uwais. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah ke musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga dengan otot Uwais yang semakin membesar, ia menjadi kuat dalam mengangkat barang. Taulah sekarang orang-orang apa sih maksud Uwais? Uwais sengaja berlatih menggendong lembunya setiap hari. Ternyata ia menggunakan lembu itu sebagai latihan untuk menggendong ibunya pergi ke Mekah naik haji. Ya, Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Alangkah besarnya cinta Uwais kepada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan dengan tegap, menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya sungguh terharu dan bercucuran air mata ketika melihat Baitullah. Di depan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa. Uwais pun berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku, kata Uwais. Lalu ibunya berkata kepada Uwais, "Bagaimana dengan dosamu, wahai Uwais?" tanya ibunya heran. Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga." Itulah keinginan Uwais yang sangat tulus dan penuh cinta kepada ibunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia-Nya. Uwais seketika itu juga disembuhkan dari penyakit sopaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Di hari yang berbeda, Uwais berhajat untuk bertemu dengan Rasulullah SAW di Madinah. Dalam masa yang sama, Uwais tidak boleh meninggalkan ibunya sendirian. Namun, keinginan untuk bertemu dengan Rasulullah SAW, kekasih Allah, itu sangat kuat. Lalu Uwais meminta izin kepada ibunya untuk berjumpa
dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Uwais pun berjanji kepada ibunya, "Ya ibu, aku ingin sekali berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pergilah anakku." Kemudian Uwais pergi menemui Rasulullah. Sesampainya di Madinah, Uwais menemui Aisyah radhiyallahu anha, tapi sayangnya Rasulullah tiada di rumah karena beliau sedang pergi berperang. Menurut Aisyah radhiyallahu anha, Uwais sangat sedih dan dia tidak dapat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dia harus segera pulang karena ibunya tinggal sendirian di rumah. Lalu Uwais berkata kepada Aisyah, "Aku harus segera pulang karena ibuku sedang menungguku di rumah. Tolong sampaikan saja salamku pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Beberapa hari kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun pulang ke rumah. Rasulullah bertanya kepada Aisyah, "Apakah ada orang yang mencariku, wahai Aisyah?" Aisyah menjawab, "Ada ya Rasulullah. Beberapa hari yang lalu ada seorang dari Yaman yang datang mencarimu. Tapi dia tidak dapat menunggu lama karena ada ibunya yang sedang menunggu di rumah." Kemudian Rasulullah bersabda kepada Aisyah, Umar dan Ali, "Suatu ketika apabila kalian bertemu dengannya, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi." Hingga Rasulullah wafat pun diriwayatkan bahwa Uwais tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saat Umar bin Khattab menjadi khalifah, ketika musim haji, Umar senantiasa menunggu rombongan dari Yaman untuk mencari kabar mengenai Uwais Al-Qarni. Hingga pada suatu musim haji, Uwais berada dalam rombongan itu. Setelah memastikan bahwa itu adalah Uwais Al-Qarni, Umar menanyakan kabar ibunya sekaligus meminta doanya dan istighfar dari Uwais. Uwais pun terheran-heran dan menjawab bahwa ibunya telah meninggal, sehingga ia bisa leluasa melaksanakan ibadah haji tanpa perlu mengkhawatirkan ibunya. Uwais bertanya kepada Umar bin Khattab, mengapa seorang khalifah Umar bin Khattab meminta didoakan oleh seorang Uwais Al-Qarni? Maka Umar menjawab bahwa itu adalah pesan dari Rasulullah SAW kepadanya. Beliau memberitahukan bahwa doa dan istighfar dari Uwais mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengetahui hal tersebut, Uwais meminta Umar bin Khattab untuk merahasiakan hal itu. Karena Uwais tidak ingin dikenal oleh banyak manusia. Ia hanya ingin dikenal sebagai Uwais, lelaki biasa dari Yaman, yang karena pengabdiannya kepada ibunya, Allah ridho kepadanya. Doanya didengarkan, istighfarnya diterima, hingga ia mendapat gelar manusia yang terkenal di langit, meskipun penduduk bumi tidak mengenalnya pada masa itu. Subhanallah. Demikian kisah dari Uwais Al-Qarni, semoga bermanfaat.